Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Pemirsa sekalian, di depan kita ini udah ada sepeda dengan konfigurasi gigi depan itu triple chainring ya, alias 3 chainring. Jadi ada chainring kecil, chainring tengah, sama chainring besar. Nah, di sini sepeda ini punya perpindahan gigi ya, yang namanya FD atau kita sebut juga dengan front derailleur. Nah, fungsinya front derailleur ini adalah untuk memindahkan rantai dari gigi satu ke gigi lainnya, teman-teman. Jadi ini supaya tenaga kita saat bersepeda itu efisien. Jadi kalau mau agak ngebut pakai yang paling besar. Kalau mau enteng ditanjakan pakai yang paling kecil. Nah, ini adalah kelebihan sepeda dengan konfigurasi triple chainring. Jadi dia bisa dipakai di berbagai macam medan ya. Nggak kayak sepeda yang mengadopsi single chainring. Nah, single chainring itu cuma bisa, bukan bisa ya, tapi lebih cocok dipakai di medan yang harsh ya, alias medan yang kurang bagus ya. Tapi kalau untuk jalan raya, menurut saya sih paling cocok itu double chainring, kalau nggak triple chainring. Nah, itu kilas untuk kelebihan dari sepeda dengan triple chainring ya, teman-teman. Nah, di video ini saya itu mau menjawab pertanyaan atau membantu buat Om ini ya, yang di bawah ini ada pertanyaan. Jadi, Om ini tuh punya permasalahan, teman-teman. Shifting untuk FD-nya itu dari gigi yang tengah, middle chainring, dia mau pindah ke chainring terbesar ini nggak bisa, teman-teman. Nah, ini caranya gimana sih gitu. Nah, jadi ini kan kita puter ya, coba ya. Nah, ini kan gigi paling kecil. Nah, ini yang chainring paling kecil, terus ini chainring kedua, middle chainring. Nah, dia tuh pengen pindah ke chainring terbesar, tapi nggak bisa. Padahal ininya udah dipencet si shifternya. Nah, padahal pas dipindah tadi dari kedua ke tiga udah dipencet shifternya, tapi kok nggak mau klik. Nah, ini ada penyebabnya nih, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi permasalahannya itu ada dua, teman-teman, yang sering saya temuin kalau FD itu nggak mau pindah ke posisi terbesar. Jadi antara tegangan kabelnya kendor, coba kita cek. Ini kabelnya masih kenceng ya, teman-teman, nggak kendor sama sekali. Nah, atau satu lagi, baut H atau H limit screw itu dia terlalu kencang, teman-teman. Nah, kita di sini cari baut yang tulisannya H, jangan yang L ya. Biasanya di FD itu ada tulisannya, kalau nggak H di sini, L di sini, atau kebalikannya. Nah, di sini kebetulan baut high limit screw itu ada di bagian sini nih, teman-teman. Nah, ini kita kendorin, teman-teman. Nah, fungsi baut H ini untuk membatasi supaya rantai itu nggak mencelat keluar, teman-teman. Jadi gitu sebenarnya. Namanya juga limit screw. Ada H limit, ada L limit. Nah, ini kita udah kendorin ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tes shifting ya. Coba sekarang kita tes shifting dari chainring tengah ke gede ya. Apakah sudah bisa? Untuk memindahkan FD, ini perlu cranknya kita sambil putar ya, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Coba kita pindahkan. Nah, ini bisa, teman-teman. Tapi masih ada bunyi gesek ya. Nah, jadi kalau tadi kan dipencet nggak mau pindah ya, teman-teman. Sekarang udah bisa. Nah, ini kenapa ada bunyi kretek-kretek gitu di depan? Ini karena si rantainya tuh bersentuhan dengan outer cage FD. Jadi rantainya tuh bersentuhan sama si outer cage. Nah, ini cara untuk supaya nggak bunyi. Jadi kita butuh tarikan lebih atau si baut hanya itu tadi kurang kendor, teman-teman. Jadi ini kita pindahkan dulu si rantai ke gigi tengah lagi, ke middle chainring ya. Oke, kalau udah, ini baut hanya kita kendorkan sedikit lagi. Oke, cukup. Terus kita coba tes lagi, apakah masih bunyi apa enggak. Oke, kita pindah ya. Ternyata masih, teman-teman. Kita pindahkan lagi ke chainring tengah ya. Oke, kita putar baut hanya lagi. Oke, cukup. Kita coba tes lagi. Nah, ini udah mulai hilang, teman-teman. Walaupun masih ada suaranya, tapi udah mulai hilang. Berarti tandanya kurang dikit lagi. Diputar lagi. Kita pindahkan lagi ke chainring tengah lagi. Ingat ya, jangan baut L ya. Yang kita putar baut H, teman-teman. Ini putar ke kiri dikit aja. Oke, kita tes lagi. Kita tes pindah lagi ya ke chainring terbesar. Nah, sekarang suaranya, suara rantai dan outer cage FD tidak bersentuhan. Tandanya ini settingannya sudah benar, teman-teman. Jadi
mudah ya teman-teman cara untuk membetulkan si FD yang nggak mau pindah ke chainring terbesar. Ini saya sebenarnya pernah bahas mengenai setting FD beberapa kali, dan itu di komen banyak banget yang nanya, Bang, Mas, Om, kenapa sih FD saya tuh nggak bisa pindah ke gigi terbesar atau largest chainring? Nah, ini caranya itu teman-teman. Ada dua. Ingat, kalau nggak tegangan kabelnya terlalu kendor, yang ini, atau si FD-nya, baut H-nya itu terlalu kencang. Nah, caranya untuk menegangkan kabel, teman-teman bisa ngencengin di barrel adjuster, di bagian shifter ya, yang sebelah sini nih. Nah, ini kalau di FD itu barrel adjusternya ada yang di sebelah sini kalau untuk MTB teman-teman. Ini dikencengin, tapi untuk ngencenginnya posisi rantai itu harus di gigi terkecil dulu. Jadi kabelnya bisa kendor teman-teman, atau slack ya. Slack, S-L-A-C-K. Nah, baru nanti dikencengin. Jangan ketika rantai di gigi tengah atau terbesar, baru dikencengin si barrel adjusternya. Itu salah teman-teman. Jadi rantai pindahin dulu ke chainring terkecil, baru putar barrel adjusternya, ditegangin kabelnya. Baru nanti tes shifting apakah sudah bisa. Harusnya sih sudah bisa ya teman-teman. Nah, kalau untuk sepeda road bike, biasanya dia ada di pertengahan kabel gini, si barrel adjusternya. Itu namanya inline barrel adjuster. Nah, itu teman-teman bisa putar juga. Itu fungsinya sebenarnya sama aja kayak barrel adjuster biasa yang ada di sini, cuma dia adanya di bodi kabel. Kalau di FD road bike ya. Nih coba saya kasih tunjuk yang di road bike. Nah, ini teman-teman, ini yang tadi saya bilang namanya inline barrel adjuster. Ini kalau di road bike dia nggak ada shifter ya. Jadi dia drifter. Jadi barrel adjuster untuk yang perpindahan FD, dia adanya di sini teman-teman. Ini biasanya ada, kalau nggak ada aneh sih. Sepeda road bike tuh harus ada barrel adjuster, tapi di sini ya, namanya inline barrel adjuster. Nah, ini juga road bike, di sebelah sini nih, ada nih. Ini untuk mengencangkan atau mengendorkan kabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah FD nggak bisa pindah, coba cek ininya, apakah terlalu kendor, apa terlalu kencang, gitu. Jadi gitu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian atau para pemirsa sekalian, jadi itu adalah solusi ya dari saya, sharing saya, mengenai permasalahan Om ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dan teman-teman bisa mempraktekannya langsung di sepedanya teman-teman sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini membantu.